dimulai. Baik, acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Ketua Umum MPP ADI Bapak Profesor Dr. Armay Arif MA, yang kami hormati para narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Profesor Dr. Silviana Murni, Bapak Profesor Dr. Suyatno, undangan yang kami hormati. Selamat sore dan selamat datang di Balai Agung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam acara buka puasa bersama 19 Juni 2013. Dan acara akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ibu hadirin undangan yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan Ketua Umum MPP ADI kepada yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Armay Arif MA, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal-aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Wagub Provinsi DKI yang dikenal dengan Pak Ahok, kawan-kawan dari MPP. Ini ada Profesor Silviana Murni, ada Dr. Firdaus Ali, Bu Poni, Pak Slamet, banyak ini. Tidak bisa disebutkan satu persatu. Ada Pak Andi juga, ada Pak Jesse dari bendahara kita dari tim Kodel, kawan-kawan juga dari NPW DKI. Alhamdulillah pada sore ini kita dapat berkumpul di sini, walaupun mendadak. 2 hari yang lalu kita diterima oleh Dirjen Dikti dan ikut diantaranya Ibu Silvi. Nah, waktu itu ngobrol dengan Ibu Silvi, kapan buka puasa di rumah Ibu Silvi? Bagaimana kalau di kantor gubernur saja? Tapi bisanya hanya Jumat, padahal kita ketemunya Rabu. Jadi syukur alhamdulillah bisa hadir kawan. Jadi insya Allah dosen banyak tenaga ahli. Dan asosiasi dosen ini sudah 33 provinsi, Pak. 33 provinsi. Tapi yang hadir
pada hari ini adalah khusus dari DKI saja. Ini nggak tahu MTS Arif mana ini. Ada orang bilang MTS Arif dengan saya itu adik kakak, karena namanya pakai Arif di belakangnya gitu. Belum datang Pak MTS Arif ya. Nah, untuk mengisi buka puasa ini, kita akan ada seminar dari kita untuk kita. Tadinya ada Pak Menteri Mendikbud yang mau hadir, kemudian dari Ban PT Pak Profesor Mansur Ramli, tapi hari ini ada acara di tempat lain, maka beliau mohon maaf tidak bisa hadir. Tapi nanti insya Allah Ibu Silvi, Pak Firdaus, kemudian Pak Yatno, nanti kita akan bicara bagaimana membangun kompetensi dosen. Sesuai arahan Pak Dirjen, tolong diprioritaskan kompetensi ini dulu Pak Armai, di mana perlu kita bisa dalam 1-2 tahun ini mengalahkan Malaysia. Jadi harapan Pak Dirjen begitu. Ya. Oleh karena itu nanti kita diskusikan hal ini bagaimana supaya dosen-dosen ke depan lebih berkualitas, dan Pak Dirjen punya rencana bahkan untuk ke depan sekarang dimulai untuk naik pangkat lektor kepala harus doktor. Nah nanti untuk awal jadi dosen harus doktor. Jadi siap-siap. Jadi Bapak Ibu yang masih S2 sekarang siap-siap harus lanjut. Kalau tidak tergusur nanti. Ini saja, terima kasih Pak Anu. Mudah-mudahan nanti saya akan bicara di seminar. Dan sekali lagi saya akan mengucapkan terima kasih pada Pak Wagub yang sudah meluangkan waktu dan memfasilitasi tempat ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita juga akan mengadakan acara di sini. Lebih kurang mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Kepada yang terhormat Bapak Basuki Cahayapurnama kami persilahkan. Yang saya hormati Ketua Umum ADI Profesor Dr. Armai Arif, juga seluruh pengurus dari ADI, dan yang hadir selamat sore, salam sejahtera kita semua. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Yang nggak menjalankan ikut berbuka tanpa ikut sahur. Seperti saya di sini sepanjang hari sahur buka, sahur buka. Kenapa seperti itu? Karena begitu masuk ke ruang rapat tidak ada makanan. Saya puasa untuk sejam 2 jam. Saya balik ke ruangan saya, buka puasa. Masuk lagi. Nah ini seperti ini. Saya bilang saya ini sahur puasa, buka, sahur buka, sahur buka sepanjang hari. Ya kita sangat senang. Kita juga pikir peraturan nanti ke depan dari Bu Sylvia cerita, kalau tidak doktor, tidak bisa jadi dosen. Ini juga ada baiknya. Kita tidak mungkin lagi ngotot, saya udah umur sekian tidak mau belajar lagi kan. Nah kalau kita bangkit ini, kita 2015 akan menghadapi perdagangan bebas Asia Tenggara. Ya kalau kita tidak siap, ini bahaya sekali. Kalau kita bicara yang paling lumayan saja lah, yang bawah. Kalau kita bicara yang ada hubungan dengan laut, seafarer kita kalah jauh dengan Filipina. Kita bicara perawat, dokter kita kalah. Nah nanti kita bicara tukang bangunan pun kita boleh kalah sekarang. Jadi kemarin ada satu bos ngomong begini, kita lagi butuh proyek manajer 150 juta saja gaji, masih kualitasnya nggak baik. 250 juta susah cari. Kita krisis tukang bangunan pun susah, tapi proyek manajer. Dari Jepang, yang muda yang lulus sekolah itu mau datang, hanya digaji kira-kira 7.000 US dollar. Orang Jepang, dari Taiwan. Jadi kita bisa kebayang nggak? Di sini nyari yang 150 juta aja kurang bagus. Dari Jepang datang mau 7.000 US dollar saja. Nah kita bisa bayangkan kalau nanti sudah dunia ini makin tambah batas, sama pembatasan mau kemana?
Jadi ini tentu bukan selamanya ini tergantung para dosen. Ini ya dua pihak lah. Ada yang bilang mesti dari TK, SD, dari kami pemerintah. Ini juga kita berbicara orang waktu bayi di dalam kandungan ibunya, ini gizinya cukup atau tidak. Kita harus berbicara memelihara orang selama 6 tahun. Kalau yang nanam sawit ngerti itu. Kalau sawit dalam 5 tahun dari pembibitan tidak beres, sudah berikutnya ini sawit tebang saja sudah. Nah sekarang itu juga sama. Kalau kita mengawasi anak-anak dari bayi yang kami awasi dari pemerintah, kita akan melahirkan generasi waktu kuliah yang membuat pusing bapak ibu sebagai dosen, yang kerjanya demo melulu tanpa alasan, datang di sini marah-marah karena apa? Mahasiswa kan? Kalau mahasiswa kan seolah-olah luar biasa gitu. Nah saya juga sering bicara waktu kampanye, banyak mahasiswa begitu udah lulus mencalonkan diri jadi orang politik kira-kira gitu. Saudaranya pun tidak mau milih. Ya, ini menarik gitu. Saya bilang terus kita bicara. Tahu nggak kenapa? Sederhana saya bilang. Karena waktu kuliah atau pulang kampung, panggilnya minta ampun tuh gayanya gitu. Merasa mahasiswa kan? Saudara datang pun tidak peduli. Emaknya masih nyapu di jalan, dia nongkrong gitu mainin HP. Karena dia merasa mahasiswa. Nah saya tidak tahu masalah ini apa menjadi tugas dari bapak ibu dosen atau bukan, saya tidak tahu. Jadi saya ingin menggambarkan banyak juga mahasiswa yang hebat, tapi banyak juga mahasiswa yang kerjanya seperti dibayarin orang demo untuk kepentingan tertentu. Saya ajak ribut di sini soal mini market segala macam. Ngototnya sudah seperti di setel keserupaan ngomong yang sama gitu. Saya bilang mahasiswa kok seperti itu gitu loh. Nah harusnya kita mesti intelek, kita duduk yang baik gitu, kita bicara yang baik. Nah ini yang bahaya. Lulus sarjana dengan kualitas sebetulnya tidak pantas jadi sarjana. Nah ini bahaya. Nah saya kira ini beberapa pergumulan kita orang dosen gitu ya. Saya hanya hampir jadi dosen, mau dipekerjakan, disekolahkan, tapi kata istri saya, kamu jangan jadi dosen deh, repot nanti kan. Saya bilang iya. Kalau gitu, ya jangan jadi dosen lah. Padahal saya pikir jadi dosen ini satu hal yang mulia, yang menarik. Kita bisa bagikan pengalaman. Ya dosen umum kadang-kadang kita isi, tapi ya umumnya tidak ada waktu banyak. Tapi saya sangat senang ada asosiasi dosen, kita punya semangat yang sama. Dan saya sudah katakan bangsa kita tidak mungkin kalah dengan bangsa manapun sebetulnya. Bahkan burung Garuda Pancasila kita itu sebetulnya lebih hebat daripada burung elang Amerika. Marah itu senator sama saya. Buktinya apa? Gampang saya bilang. Kamu lihat itu Pita Bhinneka Tunggal Ika saya bilang. Kalau kamu kan pluribus unum itu kan. Kamu taruh di mana? Kamu gigit dari paru. Artinya burung elang kamu kalau butuh makan itu pragmatis, dibuang itu Pita Bhinneka Tunggal Ikanya. Nah, kalau kami tidak bisa, harga mati bangsa Indonesia. Kalau Pita Bhinneka Tunggal Ika kami buang, maka kami bingung, nggak ada pegangan. Ini burung Garudanya bingung. Makanya saya bilang harusnya burung Garuda Pancasila kita tuh lebih perkasa daripada burung elang Amerika. Terima kasih. Baik, kami persilakan untuk berfoto bersama terlebih dahulu.
Terima kasih. Demikianlah acara pembukaan kita pada hari ini. Belum puasa, marah-marah batal. Sudah? Tahu perasaan perempuan. Lalu Profesor Dr. Silviana Murni, akan dipandu oleh moderator, yaitu Bapak Dr. Sofyan Syahjaya Putra. Kepada para pembicara dan moderator, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Maaf ya Bu, maaf ya saya. Siap Bapak. Makasih ya Pak.